Kami dari YBWI bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni UII ingin berperan aktif dalam pemberdayaan untuk warga lapas atau warga rutan binaan dengan memberikan keilmuan, keterampilan bagaimana menjadi penyanyi tradisional dan meracik jamu yang baik dan benar. Kegiatan ini diawali dengan tahapan asesmen, yaitu bagaimana kita melihat mereka para calon peserta yang nanti akan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini. Kemudian juga expose program, kita akan jelaskan bagaimana program ini berawal dan nanti akan ada exit strategi yang dilakukan sehingga mereka paham betul apa yang akan mereka jalani selama terlibat dalam program pemberdayaan di lapas atau rutan binaan. Bekerja sama dengan Dirjen Lapas dan juga YBWI serta Ikatan Keluarga Alumni UI. Harapannya agar warga binaan di dalam lapas rutan Pondok Bambu khususnya dapat berdaya guna setelah mereka keluar dari lapas atau rutan ini, dan dia bisa memiliki keterampilan untuk membuat jamu tradisional yang akan menjadikan pemasukan bagi keluarga mereka. Mereka akan dibagi sesuai dengan Kami sangat bahagia dan bangga tentunya karena kehadiran beliau-beliau dari Yayasan Bina Warga Indonesia dan Ikatan Keluarga UII yang tentunya nantinya akan membantu dan mensupport rutan kelas 1 Pondok Bambu di bidang herbal dan bidang pertanian. Tidak berlama-lama kami menunggu actionnya supaya kami langsung terapkan ke warga binaan yang ada di rutan ini. Tentunya mereka pasti akan sangat berbangga sekali karena memiliki kemampuan ataupun kreativitas yang nantinya bisa diterapkan saat mereka keluar dari rutan. Tujuan kita sama, akhirnya misi kita pun sama, mengeluarkan warga binaan menjadi masyarakat pembangunan masyarakat seutuhnya sehingga berguna bagi nusa bangsa dan negara. Halo, saya Nikita Mirzani. Setelah mendengar dari dokter, memang kalau aku pribadi lebih suka minum jamu dibanding obat kimia. Mudah-mudahan setelah adanya ini, rakyat Indonesia lebih mencintai lagi jamu-jamuan, dan mudah-mudahan dari jamu ini nanti bisa luas, bisa memberikan lahan pekerjaan lebih banyak lagi, karena memang herbal ini harus diperluas lagi. Yang bisa memperluas ya kita-kita ini, dan Niki berharap setelah ini juga kayaknya akan ada bisnis baru jual jamu ya, karena memang di otakku dari tadi dengernya wah ini bisa jadi duit gitu. Ya, jadi semoga ini juga bisa jadi lahan pekerjaan nanti buat ibu-ibu setelah keluar dari sini, ada yang bisa dilakukan supaya tidak balik lagi ke sini. Ratu Jamu, cuan, cuan, cuan. Dinding penjara tak mampu lagi membungkamnya. Nikita Mirzani dari balik jeruji besi melancarkan serangan balasan yang tak main-main kepada Dr. Reza Gladys. Perseteruan panas keduanya kini memasuki babak baru. Tak tanggung-tanggung, tim kuasa hukum Nikita resmi melayangkan 3 laporan polisi sekaligus. Hari ini berdasarkan informasi saya terima, seseorang berinisial RG itu seharusnya hari ini diperiksa, dimintain keterangan di Polda Metro Jaya, di Reskrim Sus Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya laporan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan, dugaan adanya tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aneh ya. Dan puncaknya, tak cukup dengan laporan pidana, Nikita Mirzani juga melayangkan gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi material dan imaterial senilai miliaran rupiah. Ini membuktikan meski terkurung, Nikita tak akan tinggal diam. Akankah Reza Gladys goyah menghadapi 4 serangan hukum ini, atau justru menyiapkan serangan balasan yang lebih dahsyat? Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Banyak banget akun-akun dari kemarin ngebahas masalah status kedatangan Dr. Reza Gladys ke Polda Metro Jaya. Ada yang bikin video analisis hukum, ada yang bikin trip panjang. Bahkan si Dr. Reza Gladysnya sendiri sampai turun tangan loh guys. Klarifikasi di Instastory. Wow, sampai segitunya ya. Emang kalau nggak dijelasin netizen nggak bisa tidur kali ya.
Nah, pertanyaannya sekarang, emang penting banget ya ngebedain dipanggil atau diundang? Apa bedanya juga sih? Satunya datang karena disuruh, satunya datang karena ya disuruh juga, cuman lebih sopan. Ibaratnya gini dah, kamu bisa datang ke rumah nggak? Lagi pengen ngobrol, sama aja kayak, sini loh, kita perlu bicara. Ujungnya sama-sama duduk, sama-sama karena interogasi, bedanya cuma ton aja. Tapi serius yuk, edukasi dikit. Jadi secara hukum teman-teman, memang ada istilah undangan klarifikasi, biasanya di tahap penyelidikan awal ya. Dan panggilan resmi itu di tahap penyidikan atau saat diperlukan kehadiran dengan kekuatan hukum. Tapi dua-duanya itu lahir dari hal yang sama. Ada laporan polisi. Jadi ya kalau kalian ngeributin masalah ini dia dipanggil apa diundang ya, itu kayak ribut mau makan mie pakai garpu apa pakai sumpit. Yang penting itu mie rebus dan kalian tetap lapar. Jadi guys, kita simpulkan aja ya, diundang atau dipanggil keduanya karena ada yang lapor. Keduanya berarti diminta hadir untuk dimintain keterangan. Dan keduanya apalagi ya? Ya bisa berujung jadi tersangka kalau cukup bukti. Jadi ya buat teman-teman netizen budiman dan nyinyir, gak usah terlalu fokus di istilah. Karena hukum itu bukan soal semantik doang teman-teman. Kadang yang bilang saya hanya diundang itu cuma mau bilang aku masih kuat senyum walaupun udah mulai dak-dikduk di dalam. Belum juga reda konfliknya dengan Nikita Mirzani, Reza Gladys kembali terseret masalah hukum. Kali ini, 4 orang melaporkannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bukan soal uang, korban hanya menuntut keadilan. Yang menarik, laporan ini datang dari tim kuasa hukum Nikita. Dan kalau ini cuma fitnah, mengapa sampai dilengkapi bukti dan diperiksa penyidik? Reza dan suaminya pun hadir di Polda Metro Jaya, mengaku taat hukum dan menyebut semua produk punya izin edar. Tapi alih-alih menyelesaikan kontroversi, klarifikasi mereka justru membuka pertanyaan baru. Kalau semua legal, kenapa ada korban? Lebih parah lagi, publik mulai mempertanyakan gelar Dr. Reza. Sebab sikap, etika, dan gaya bicara di media sosial seringkali lebih mirip selebgram gagal edukasi ketimbang tenaga medis profesional. Ini bukan sekadar soal izin, ini soal integritas. Karena gelar bisa dicetak, tapi karakter tak bisa dimanipulasi. Kalian harus banget nonton video ini sampai selesai, harus. Nah, jadi kalian tahu nggak selama ini ada framing bahwasanya Dr. Reza Gladys ini pihaknya itu yang ingin melakukan upaya damai terhadap kasus yang ia laporkan. Namun semakin kesini dalam perjalanannya ini semakin kebaca jelas alurnya ini sebenarnya siapa yang ingin melakukan upaya damai tersebut. Dimulai dari yang dilakukan yang namanya gugatan Wan Prestasi untuk membantah tuduhan telah melakukan pemerasan hingga kepada pelaporan polisi yang dibuat ke Polda Metro Jaya ya dengan pasal Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Dan yang paling gongnya ini adalah si pelapor yang membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya itu dengan pasal Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen itu bukan dari seseorang atau korban-korban skincare, melainkan oknum pengacar. Padahal semua produk-produk yang didistribusikan oleh Dr. Reza Gladys ini, baik itu dijual secara online maupun dijual di klinik kecantikannya, itu sudah memiliki izin edar dari BPOM. Lalu sekarang ada pelaporan polisi ke Polda Metro Jaya dengan pasal Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Wah! Jadi guys, sekali lagi saya tegaskan bahwasannya pihak dari Dr. Reza Gladys ini sebagai pelapor dalam kasus tersebut tidak akan pernah melakukan yang namanya upaya damai. Tidak. Jujur aku tuh penasaran banget sama budget dari buzzer-buzzer sebelah ya, yang up to date banget ketika menggiring opini ke sosial media, di mana baru-baru ini diinformasikan bahwasanya Dr. Reza Gladys ini sudah dilaporkan banyak laporan polisi yang dilayangkan kepada dirinya, yang merupakan pelapor ini adalah oknum-oknum atau beberapa orang yang menjadi korban skincare abal-abal, dan sudah mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Padahal faktanya Dr. Reza Gladys itu hanya mendapatkan surat undangan klarifikasi atas pelaporan yang dibuat
oleh satu orang. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, halnya itu undangan, wawancara, atau klarifikasi. Nah, sampai Dr. Reja Gladys memposting ini menunjukkan bahwasanya si pelapor itu siapa. Kalian bisa baca sendiri di yang ada garis merah. Jadi kemarin itu pengacara dari Dr. Reja Gladys itu mengatakan yang sebenarnya bahwasanya Dr. Reja Gladys ini dan suaminya itu hadir di Polda bukan atas panggilan dari pihak kepolisian, melainkan undangan, klarifikasi, atau wawancara. Yang gak habis pikirnya aku itu ya, orang-orang yang menggiring opini bahwasanya Dr. Reja Gladys ini sudah mendapatkan laporan polisi dari banyak orang dan sudah mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian berkali-kali, ya, itu adalah orang-orang yang notabene-nya itu tahu hukum atau yang memiliki background di bidang hukum. Tapi nggak tahu kenapa orang tersebut bisa ya meng-up suatu informasi ke sosial media bahwasanya Dr. Reja Gladys ini itu dipanggil atau telah mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Padahal faktanya Dr. Reja Gladys ini hanya menerima atau mendapatkan undangan, klarifikasi, atau wawancara. Nah, orang tersebut atau yang notabene tahu hukum ini, dia bisa membedakan nggak sih apa itu undangan atau klarifikasi, apa itu panggilan dari pihak kepolisian? Duh, nanti dikatain oleh netizen dia adalah bujer tidak terima. Lalu apa dong namanya kalau bukan bujer yang setiap saat up to date memberikan informasi dan memframing berita yang tidak valid?